Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One. Antum pernah dengar itu? Yang putra, ayyuhal ikhwani, antum pernah dengar itu? Akhibati fillah ikhwani, hanya ngomong 4 detik kawan. TV One memang beda. Tapi rekamannya dari pagi sampai sore. Anak capek kali kawan. Di situ Gus, anak bilang TV One memang beda. Programmernya bilang, Mas bisa diangkat lagi nggak suaranya? TV One, enggak terlalu tinggi Mas, agak bawah lagi. TV One memang capek kali anaknya. Hanya ngomong 4 detik dari pagi sampai sore, hanya untuk ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin anak di TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Enggak laku suara kurang. Setelah acara hari itu, tiba-tiba dipanggillah nama orang-orang yang ada di frame ini. Syekh Ahmad Al-Bisri, Ustaz Zaki Mirza, dan juga Ustaz Agung Izzulha. Untuk ngisi suara apa? Antum pasti pernah mendengar tadi siang, setiap ahad siang. Dan Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, Agung Izzulha di TV One. Di TV One memang beda bersama saya. Ana mempresentasikan ini tak ada maksud apa-apa, afwan. Tak ada maksud analastu mutakabbiran an hada, tak ada maksud menyembuhkan diri, afwan. Lah, bukan maksud menyembuhkan diri. Tapi jadikan instrumen positif. Hari ini anak MC di Istana Negara, lihat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, MC Istana Negara bisa jadi terlahir dari alumni Miftahul Jannah Al-Baqi. Hiasi langit Nusantara dengan karakter-karakter santri yang dirindukan. Acara selesai di TV One, di lobi ada orang Trans TV. Orang Trans TV bilang, Mas, yang dari pesantren itu ya Mas. Bahasanya aja gak enak didengar. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya. Bisa gak sih nanya, Mas, santri kan itu lebih enak. Ini Mas, yang dari pesantren, kata-katanya membazir kali. Kayaknya gimana gitu lihat orang pesantren. Anak kan buktikan santri bisa berkiprah di atas karpet merah istana. Santri yang berkarakter karena punya karakter building, itu yang akan hiasi langit negeri ini. Orang Trans bilang, Mas, suaramu cocok loh Mas, karena suara Anda microphone is voice. Saya nggak paham apa itu microphone is voice, karena di pesantren kami tak pernah belajar microphone is voice. Saya nggak paham Mas, apa microphone is voice. Maksudnya Mas, suara Anda ini cocok untuk mengisi suara di acara ini. Acara apa Pak? Ini acaranya. Iya, tenang sebentar dulu. Di bioskop Trans TV, tiba-tiba Anda dibawa ke studio dan Anda pasti pernah mendengar suara ini. Bioskop Trans TV. Astagfirullahaladzim, malah orang lain. Belum selesai. Udah jam 9 Ustaz. Antum waktunya istirahat ya. Teruskan. Enak kali kok yang duduk gak kayak ngomong. Oke, antum pasti sudah mendengar di Trans TV dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Kak, kalau udah dibawa ke Trans TV, udah pasti dibawa ke sebelahnya. Apa? Sampingan itu kawan. Di Trans 7 bilang, Mas, ente kan santri. Tolonglah,
Kau mengisi suara untuk menemani pemirsa kita di pagi hari. Ketika ibu Anda lagi menyiapkan sarapan pagi di pagi hari, pasti Anda disuguhkan dengan satu program di pagi hari, dan ini acaranya. Dan antum jamaah Miftahul Jannah, antum pasti pernah mendengar di Hazanah Trans 7, dan Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya. Sebentar, ana nafas dulu. Antum pasti pernah mendengar ada acara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Itu namanya adalah voice over. Namanya apa? Gara-gara acara hari itu, datanglah orang-orang Antv ke rumah. Ana waktu itu belum punya kantor. Datang orang Antv ke rumah, dia bilang apa? Mas, suaramu cocok loh mas jadi daber. Ada voice over, ada daber. Voice over, baca narasi, skrip, selesai urusan. Tapi daber itu ngisi suara film. Kalau di filmnya ketawa, Ana harus ikut ketawa. Jangan kebalik, dia tertawa, Ana nangis, jangan terbalik. Pasti antum bertanya, emang Pak Happy ngisi suara film juga? Ya, santri itu harus multi talent kawan. Karakter building adalah santri yang harus multi talent. Antum mau dengar suara Ana di salah satu channel di Antv, mau dengar? Oke, nanti kalau Ana ke Yasmija lagi. Iya sekarang iya. Sebentar. Antum pasti pernah melihat di Antv dan kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata. Gus, wallahi Gus, Ana aja nggak suka film-film ini. Ana nggak suka dan Ana nggak pernah nonton. Antum pasti pernah mendengar di perfilman ini, dan Anda pasti pernah mendengar ada karakter vokal, dan vokalnya seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada orang Mataram Lombok bertanya setelah segmen ini, Pak Chandra, amazing Pak Chandra, Anda santri tapi ternyata bukan hanya kau pintar mahfuzat dan mutolaah, tapi ternyata kau bisa jadi daber. Iya, pertanyaanku satu Bang Chandra, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak di filmnya Mahabharata? Di situ Anda berpikir, Gus, tidak mungkin Anda masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Terus Anda ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua nanti kasirnya. Gus, gak apa-apa, Ana sebelum pulang ke Jakarta Ana minta brosur Gus. Brosur itu atau profil dari pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Jannah. Nanti Ana bawa itu brosur ke studio, kita bikin profil audio visual dari pondok pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Jannah. Mohon izin, nanti kita akan isi suaranya. Contoh, pondok pesantren Tahfidzul Quran Miftahul Jannah yang berada di area Lampung Timur membina kader umat generasi Qurani yang akan hiasi langit Nusantara. Kenapa? Bismillah.
Saatnya kita buktikan kalau judulnya karakter building Nusantara merindukan kiprah santri yang berkarakter, berarti kesimpulannya setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Ana bisa merasakan karakter santri Miftahul Jannah malam hari ini di 15 menit pertama kami berdiri di sini. Dari mana kami bisa merasakan karakter itu? Dari cara duduk antum dan sorotan mata. Pasti duduknya langsung berubah. Yang matanya lagi mengheningkan cipta langsung bangun, astagfirullahaladzim. Judulnya adalah setiap karakter pelajar santri itu unik dan tidak mungkin sama. Maksudnya apa Pak Happy? Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ana sejak di pesantren memang Ana senang banget bersahabat dengan mikrofon. Ana MC terus waktu di pesantren Cipasung. Masuk ke Darussalam Gontor pun MC terus. Ana pertajam bidang itu sampai hari ini. Berarti antum juga sama. Selama berada di Yasmija, pertajam pada bidang antum masing-masing. Yang suka dengan hifdzul Quran, perdalami itu samudra Al-Quran. Yang suka dengan tilawah, pertajam pada bidang itu biar terasah dan antum menjadi insan yang berkarakter. Karena apa? Ya kita buktikan. Putri, lihat gambar. Ini gambar apa nak? Silet ini laha mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Tanpa Anda tulis pun Anda bisa menebak kelebihan silet ini apa? Tajam. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangan silet ini dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa antum pernah melihat di sekampung ada orang duduk depan pohon, kau tanya abang itu, bang lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun tak selesai itu urusan kawan. Ikhwani, santri putra, jangan kalah suaranya dengan santri putri. Nah, ini gambar apa? Masya Allah, semangat kali kau ini ya. Kapak laha mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah ana belum pernah mendengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Ana harus gini nih ngobrol sama santri mah. Berarti kesimpulannya kulluna mazaya wa nuksan. Setiap santri di negeri ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Gara-gara selain ini berkumpullah 3.000 santri dan 3.000 anak mahasiswa per batch per kelompok harus berbayar 750.000 per 15 menit di kampus Universitas Indonesia tahun 2018, 2 tahun sebelum pandemi. Ngapain mereka di situ? Jauh-jauh ada yang dari Payakumbuh, dari Medan hanya untuk mencari karakternya masing-masing. Mereka mengatakan, Bang Chandra, aku datang jauh-jauh dari Medan, aku ingin tahu kira-kira karakter kami di mana. Mereka melatih karakternya selama 2 jam di situ, harus berbayar 750.000 per 15 menit. Antum nggak perlu datang ke sana, jauh dan mahal pula, tapi cukup Anda di sini dan show your character, tunjukkan karakter antum. Dengan cara apa? Ini dia people. Antum akan mengikuti gerakan mereka mengangkat kedua tangan di situ selama 2 jam. Dan mereka fokus di situ. Karena apa? Santri yang mengangkat kedua tangan hari itu adalah santri yang semangat. Karakternya dia karakter yang sehat, cerdas, dia karakter yang terampil dan ceria selama di pesantrennya. Tapi ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal di segmen ini. Dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, mulai. Angkat kedua tangannya people. Tim multimedia ambil gambarnya. Masya Allah. Siap ya. Berarti ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal. 3, 2, mulai. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup.
Mulai. Berarti kesimpulannya apa? Dari sini saja nampak banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Antum kalau ngaji dengarkan itu Pak Yai, Bu Yai itu dengan seksama, fokus mindnya, heartnya dan spiritnya. Sama seperti malam ini, urusan kita belum selesai. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada di antara antum yang buka tutupnya sampai istighfar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Hai Miftahul Jannah people. Antum kalau salah, tak ada orang yang tahu kalau antum salah. Kanan kiri antum tak ada orang yang tahu. Depan belakang antum tak ada orang yang tahu. Cuma kami yang di depan yang tahu kalau antum salah. Tapi ketika mereka masuk ke segmen ini, apa yang mereka lakukan? Habis zuhur mereka dilatih karakternya. Karakter titik fokus mereka hanya latihan applause hipnotik. Selama 3 jam mereka latihan applause. Dilatih titik kanannya, otak kanannya atau otak kirinya, atau limbik kanannya atau limbik kirinya yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di zona mesin kecerdasan otak kita. Hai people, cukup antum latih applause antum. Tak perlu datang ke Jakarta, cukup di sini tapi fokus. Posisikan tangan antum, mau tepuk tangan seperti ini people. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah. Berarti Miftahul Jannah nggak mau dikatakan tidak percaya diri. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. La ilaha illallah. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Belum. Semangat kali kakak kita ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Antum masih aman kawan. Ketika Anda mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Tadi di Ma'arif, anak-anak kampus, pak dosen, ibu dosen semua fokus. Karena takut salah dia. Buktikan antum malam ini. Latih titik fokus antum. Ketika selamat malam, gak ada tepuk tangan. Kita mulai dari sekarang. Amazing. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ada siha. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Putra dulu. Putra sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, Putra. Gus, mohon maaf Gus, nama belakangnya. Biasa aja melihatnya. Sampai melotot Ustaz. Ana jadi takut di sini dilihat kau. Bismillah. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat siang. Selamat siang. Santri putra yang auditori as-sima'ah afdalu minal basar. Yang pendengarannya lebih kuat, auditori itu adalah dia tak melihat ustadznya bicara. Cukup dia mendengarkan kayak gini. Selamat pagi, Prof. Selamat siang, Prof. Fakot sima'ah. Cukup mendengarkan. Tapi orang visual, dia akan melihat kemanapun Happy Chandra gerak kita ikutin. Ulangi. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Yang salah maju ke depan. Selamat pagi, selamat siang. Tepuk tangan Anda makin pelan berarti. Selamat pagi,
Selamat siang. Udah kita sampai jam 10 malam kita tepuk tangan ya. Cukup kawan, cukup. Nah, Putri. Mohon izin Bu Yai. Pasti yang putra bilang apa? Alhamdulillah. Gak ada malamnya ya. Putri, selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Pasti antum menunggu malamnya, betul? Itu fokus banget. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi Karim. Ada di antara antum yang tepuk tangannya sambil Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi Karim. Semuanya selamat pagi. Putra putri selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Allahu Akbar. Anda melihat ekspresi antum kagetnya minta ampun itu kawan. Itu ada yang di belakang santri Miftahul Jannah yang ketika Anda bilang selamat malam itu tangan hampir nempel dan bilang enggak jadi anak enggak jadi anak. Ya. Oke. Bismillah. Tak perlu pakai laser. Santri Miftahul Jannah tak butuh laser. Antum berani bicara maju ke depan, anak kasih sertifikat dari Istana Bogor. 1 putra, 1 putri. Silakan, anak hitung 5 mundur, kalau tidak kami berikan ke kampus lain. 1, 2, putra terlebih dahulu. 3, yakin nih putra nggak ada yang berani maju ke depan. Boleh kan Ustadz MC, boleh kan santri putra maju ke depan. Nah, 4, yakin nih putra nggak ada yang berani maju ke depan mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor. Oh, ada. Ahlan wa sahlan, barakallah. Masya Allah, barakallah fikum. Jazakallah khair. Anak pinjam mikrofonnya, Ustaz. Putan Gus. Antum di sini. Antum koim jadi bayar. Nah. Punah tahu. Pertama, ketika antum terlahir untuk menjadi seorang dai, antum akan tampil di depan masyarakat bainal ladil mujtama. Ketika antum tampil, ingat kawan, ketika antum tampil dan saat antum tampil, ilmu pertama adalah mikrofon. Ini mikrofonnya nyaman banget, saya merasakan nyaman banget mikrofonnya, soundnya enak. Tapi antum harus ingat, ilmu pertama adalah hadil alat, mikrofon. Jadi antum kalau pegang mikrofon seperti ini, tidak seperti ini. Kalau kayak gini seperti ini. Jadi antum bicara efektif, efisien. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya predikat jawamiul kalim. Bicaranya Nabi efektif, efisien. La tabdil kalam, kata-kata yang nggak mubadzir. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta, like that, seperti itu. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Tunjukkan karakter antum saat bicara. Pembicara yang profesional udah banyak di negeri ini. Santri yang profesional udah banyak di negeri ini. Yang dirindukan adalah pembicara santri al-muta'addib yang berkarakter. Walaupun dari mikrofon, Anda harus berkarakter bicaranya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Show your smiling. Santri yang berkarakter bicaranya menggunakan 2 senjata, smile face and smile voice. Antum ngomong sambil tersenyum itu indah banget kawan. Kalau antum ngomongnya nggak ada senyuman, nggak enak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semangat ya. Sehat gak? Dia aja nggak sehat bicaranya kan. Show your smiling. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Stand by here, angkat mikrofonnya. Atau lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Like that. Oke, 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu nama anak kalau. Antum tahu kenapa? Itu namanya adalah hipno. Hipno itu dipegang pundak sebelah kiri sampai kapanpun dia pasti namanya Happy Chandra.
Tapi ketika dipegang pundak sebelah kanan, itu namanya sense of hypnotic. Kak, sebutkan namamu dan daerahmu. Itu nama anak. Contoh, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Tafadhol. Assalamualaikum, saya Zainul dari Pasir Saki. Kak, bicara seperti ini untuk orang di luar sana, oh muskilah, susah tau. Karena antum udah terbentuk karakternya di alam pesantren, itu udah biasa. Anak jurusan komunikasi semester akhir, apa yang dia lakukan? Dia maju ke depan dengan blazernya dan dia mengatakan apa? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Angkat lagi mikrofonnya. Oke. Yang pertama, min adabil kalam, seni bicara. Tidak ada santri yang berkarakter di sini, tapi bicaranya dia sambil menyimpan tangan di saku, atau lengannya disedekapkan. Antum bicara depan yai, antum bicara depan gus, antum bicara depan asatid wal asatidah fi hadzal ma'had, ingatkan tangan antum jangan kemana-mana. Kalau antum sambil bicara, antum simpan tangan di belakang punggung. Min adabil kalam, seni bicara. Berikutnya, orang yang gugup, santri yang gugup saat bicara, pasti tangannya kemana-mana. Jangan kau mainkan tanganmu kemana-mana. Putra, santri putra di mana-mana kalau udah nervous, gugup bicaranya, apa yang terjadi? Tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget. Iya, Anda senang tapi orang gak senang melihat Anda. Santri putri, afwan ukhti, kalau sekiranya Anda nervous, kemana tangan Anda? Ke kerudung. Kerudungnya dia lipat-lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Min adabil kalam, seni bicara. Karakter building yang dirindukan di negeri ini, Anda menjadi al-mutakallimun. Doa, dai yang berkarakter dari segi bicara. Berikutnya, ketika antum bicara, tidak ada grafik. Antum tahu grafik? Pernah dengar gak grafik? Angkat mikrofonnya, tidak terdengar. Pernah mendengar grafik? Pernah. Apa itu grafik? Ilmu Allah melalui lisan ana ad-dhaif. Grafik itu artinya adalah seperti ini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya jangan sampai jamaah antum menghitung. Jamaah antum menghitung, ente dapat berapa? Anda dapat 17 nih gitu ya. Oke Kak, angkat mikrofonnya, tangannya di sini Kak, dan antum saatnya bicara. Oke? Yang pertama, apa yang kau dapatkan dari materi kita hampir 30 menit saya bicara? Santri harus mempunyai karakter. Lanjut kawan. Anak nanya panjang-panjang, pendek kali kau jawabannya. Apa yang antum dapatkan? Selanjutnya adalah apa? Santri harus beritahu, jadi santri itu harus serba bisa. Antum pernah jadi MC? Sekali. MC apa nah? Itu Hitobah itu, oh I see, hitobah mimbariyah tuh. Baik. Dia tampil hari ini sebagai MC pertama kali di hitobah, dan hari ini MC didengarkan 75.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Siap ya? Bismillah. Yang pertama, ketika nanti suatu saat ada tamu negara datang ke lembaga pesantren ini, antum jadi MC. MC yang berkarakter, dia MC menggunakan cue card seperti ini. Tidak ada MC yang menggunakan map, apalagi mapnya batik.
Antum sama dengan baca Pancasila dan UUD 45. Tapi seperti ini. Antum pegang di tangan kiri dan mikrofon tangan kanan, saatnya kau bicara. Nah, ini adalah saat anak MC di G20 Bali kemarin. Antum katakan. Oke? Mikrofon tangan kanan, skrip tangan kiri. Angkat mikrofonnya. Gemetar. Gak apa-apa, tenang. Angkat lagi, tenang, gak apa-apa. Mulai. Master of Ceremony Indonesia, hadirin yang dihormati, sebuah kesimpulan bahwa Kongres hari ini dihadiri Presiden Republik Indonesia yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Mohon dengan hormat, Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Hadirin dimohon berdiri. Nah, itulah kelebihan santri. Santri itu kan, kalau gugup, gemetaran, cukup di tangan, tapi wajah santai aja. Santai. Tapi di luar kak, yang belum belajar karakter building di pesantren, yang belum terbentuk mentalnya, dia maju ke depan, terjadi gempa, sampai dia nggak bisa bicara, matanya melotot, dia kawan di situ. Dia tampil hari ini, dia santai Ustaz. Gus, santai dia. Jadi wajah tak berdosa muncul di sini. Dia baca skrip sampai selesai. Lihat kan. Namamu siapa? Syafil Huda. Anak panggil siapa? Huda. Huda. Huda itu artinya petunjuk. Mudah-mudahan nanti 20 tahun lagi MC Istana adalah Huda. Ini hanya secari kertas sederhana. Tapi ketika Allah sudah menakdirkan 30 tahun lagi, andaikan Huda ini digerakkan oleh Allah di Jakarta, dia akan tampil dan mengatakan kepada anak, Assalamualaikum Pak Happy, perkenalkan saya Huda, Pak Happy yang pernah Anda suruh di Mijas Meja waktu itu. Dan sertifikat itu masih ada, dan dia jadi MC di sebuah kementerian Republik Indonesia. Semoga berkenan akhi. Silakan diambil gambarnya. Biar masuk kalender 2023. Halas, baik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Silakan